Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita sudah hidup di dalam terang Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tinggal di dalam kegelapan merupakan tinggal di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan dapat dikatakan kebinasaan sedang mengintip dalam kehidupan kita. Karena di dalam kegelapan, orang-orang cenderung ingin berbuat kejahatan. Dan di dalam kegelapan, sesungguhnya kita tidak sanggup mengembangkan kehidupan kita. Yang ada adalah sifat-sifat yang sifatnya destruktif. Saudara, kegelapan lahiriah membuat manusia tidak bisa berkembang dalam kehidupannya. Terlebih lagi kegelapan di dalam rohani. Kegelapan dalam rohani hanya satu indikasi memberitahukan kepada kita bahwa kebinasaan itu begitu dekat dengan kita. Saudara, terang hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Dan firman Tuhan berkata terang itu hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sudahkah saudara menerima Tuhan yang adalah terang itu? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 40. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan bagi umat Tuhan untuk membuat kandil emas, yaitu tempat untuk menyalakan lampu cahaya yang menerangi kemah suci. Saudara-saudara, kandil ini terbuat dari emas. Emas itu gambaran daripada Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Saudara-saudara, yang pertama, firman Tuhan yang kita baca hari ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah terang hidup. Saudara, kandil ini dibuat seluruhnya dari emas. Emas menggambarkan keilahian atau kehadiran Allah dan kekudusan Allah, dan memberitahukan bahwa Tuhan adalah terang dan kehidupan itu. Itulah kandil yang terbuat dari emas murni. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-5 dikatakan, di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kandil emas yang menerangi kemah suci menggambarkan akan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia
yang begitu gelap, dan dia adalah terang itu sendiri, yaitu terang hidup itu sendiri. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 8, 12 dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kandil dari emas memberitahukan bahwa hidup sebagai umat Tuhan, kita punya pengharapan, yaitu karena ada terang Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena di dalam terang itulah ada kehidupan. Dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Di mana barang siapa berjalan dalam terang, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Karena dia mempunyai terang hidup. Terang hidup itu bukan berbicara hal yang lahiriah, tapi terang hidup itu berbicara batinnya yang diterangi oleh Roh Tuhan. Sehingga hatinya penuh dengan pengharapan. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Melihat hidup ini, hidup yang berarti, hidup yang indah. Semua itu karena ada terang Tuhan, terang hidup itu di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, saudara, berbahagialah kita yang mengenal Yesus Kristus, karena dialah sesungguhnya adalah terang hidup dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa umat Tuhan itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Hal ini dikatakan dalam Yesaya pasal 42 ayat 6-7. "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Saudara, kandil emas itu menerangi kemah suci. Dan saudara jangan lupa bahwa umat Tuhan, mereka berada di sekitar kemah suci. Dan kandil emas itu harus dinyalakan dari petang sampai pagi, sehingga kemah suci tetap bersinar, bercahaya. Memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan sesungguhnya adalah terang bagi dunia ini. Dan hari ini, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Kamu adalah terang dunia." Karena kita sudah menerima Yesus Kristus yang adalah terang itu. Dan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, bagaikan kemah suci yang berada di tengah-tengah daripada kumpulan orang-orang umat Tuhan pada waktu zaman Israel. Dan Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita boleh berfungsi sebagai terang dunia, yaitu mencelikkan mata rohani yang buta, sehingga orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka boleh mengenal kasih karunia Dia. Itulah maksud Tuhan memanggil kita, supaya kita boleh menerangi dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Saudara, jadilah, berfungsilah sebagai terang dunia, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita penyataan kemuliaan Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kandil emas merupakan tempat di mana imam menyalakan cahaya lampu untuk menerangi kemah suci. Dan kandil emas itu menggambarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan pada penggenapannya, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita. Yesaya pasal 42 ayat 8 berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung." Saudara-saudara, Allah tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain, kepada ciptaan. Tetapi saudara, Allah menyatakan itu di dalam Yesus Kristus.
Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya karena Allah mau menyatakan kemuliaannya kepada kita. Bangsa Israel begitu takut ketika melihat kemuliaan Allah karena begitu dahsyat. Namun di dalam Yesus Kristus, kita melihat kemuliaan Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena di dalam Yesus Kristus, Allah ingin kita mengenal Dia. Allah ingin kita mengenal kasih karunia-Nya. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Bukan hanya secara jasmani, tetapi kehidupan yang kaya di dalam rohani kita. Diberkatilah kita, karena kita boleh menerima penyataan Allah, kemuliaannya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur sekali bahwa kami boleh mengenal Yesus, yang merupakan penggenapan daripada apa yang dirancangkan Tuhan dalam perjanjian lama. Supaya setiap kami boleh menerima terang hidup itu, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan. Bahkan Tuhan menjadikan kami terang bagi dunia ini, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Boleh mencelikkan mata rohani yang buta melalui pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga hati kami menjadi hati sorgawi. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan dosa. Tetapi kami sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.